Main bareng. Sejak mendirikan studio animasi ini, aku dan Dwi selalu meluangkan waktu untuk main game online bersama. Selain untuk media healing, mabar kadang bisa jadi pemantik munculnya ide-ide yang bisa kita kerjakan di hari kerja nanti. Dan malam minggu adalah waktu yang sering kami sepakati sebagai jadwal bertemu di kontrakan studio. Seperti malam ini. Saat aku tiba, dari jendela terlihat Dwi sudah duduk di depan komputernya. Aku pun langsung bergegas ke dalam dan buru-buru menyalakan deviceku. Tapi saat aku sudah siap, Dwi malah minta izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Akhirnya mau tidak mau aku harus menunggunya selesai sambil mempelajari game baru yang akan dimainkan nanti. Sudah setengah jam, tapi Dwi belum juga selesai. Karena mati gaya, aku berencana memanggil dia untuk segera menuntaskan buang hajatnya. Tapi baru setengah berdiri, aku dikejutkan dengan pintu depan yang terbuka. Lebih terkejut lagi setelah tahu sosok yang membuka pintu adalah Dwi. Melihat itu, aku langsung merinding sekujur tubuh. Fenomena apa ini? Jika dia Dwi, lalu siapa yang ada di kamar mandi? Manakah di antara keduanya yang benar-benar Dwi? Dan banyak pertanyaan lain yang memenuhi kepalaku. Melihat respon anehku, Dwi yang baru datang langsung bertanya. Ada apa, Ren? Kok lu liat gue kayak liat penampakan gitu? Alih-alih menjawab pertanyaan itu, aku malah berlari ke belakang untuk memastikan jawaban dari semua pertanyaanku. Dari depan kamar mandi, aku mengetuk pintu dan meneriakkan nama Dwi dengan terburu-buru. Ternyata keanehan belum berakhir. Karena dari dalam terdengar suara Dwi menyahuti panggilanku. Apaan sih, Ren? Berisik banget. Ganggu orang lagi konsentrasi penuh aja. Lu beneran Dwi kan? Jawabku masih berteriak. Ya iyalah. Pertanyaan macam apa itu? Udah, jangan ganggu ah. Aku merasa lega mendengarnya. Tapi keberanian yang tadi susah payah kuhimpun, dengan sekejap kini tercerai-berai lagi. Sebab hal itu juga memastikan bahwa wujud Dwi yang kutemui di depan adalah sosok jadi-jadian. Mengingatnya membuat bulu kuduku kembali berdiri. Jangankan kembali ke ruang kerja, melirik saja aku tidak sanggup. Tapi aku tetap mencoba untuk menghilangkan rasa takut ini. Karena tidak mungkin membiarkan pintu depan terbuka sementara banyak barang berharga di sana. Dengan perlahan, aku berjalan ke depan. Karena ketakutanku belum hilang sepenuhnya, aku hanya berani mengintip sedikit demi sedikit untuk melihat apakah sosok itu masih di sana atau sudah hilang. Rasa legaku bertambah setelah mendapati hantu itu sudah tidak ada. Tanpa membuang waktu, langsung kukunci pintu depan. Menghindari kejadian mistis itu terulang lagi. Setelahnya aku kembali ke belakang. Sisa rasa takut membuatku berpikir kalau menunggu Dwi di depan kamar mandi akan lebih menenangkan hati daripada harus sendirian di ruang kerja. Saat aku hendak duduk bersandar pada tembok, siku tanganku tanpa sengaja menyenggol pintu kamar mandi hingga membuatnya terbuka. Dengan refleks aku berdiri kembali untuk menutup pintu tersebut. Tapi ketika tubuhku sudah sepenuhnya menghadap ke arah kamar mandi, aku tidak menemukan Dwi di dalam. Kamar mandi itu kosong. Kali ini berkali-kali lipat efek kejut yang kurasakan. Menguras seluruh energi. Melemaskan kaki yang akhirnya membuatku jatuh terduduk. Tapi karena ingin segera keluar dari rangkaian peristiwa mencekam ini, aku memaksa tubuhku untuk kembali berdiri dan lekas pulang meninggalkan studio secepat yang kumampu. Dengan gemetar, aku mulai berkemas. Mematikan komputer, lalu memasukkan semua barangku ke dalam tas. Sekarang tinggal mengabari Dwi agar dia tidak perlu kemari. Namun, saat aku menyalakan handphoneku,
Ternyata sudah ada chat darinya yang masuk 5 menit lalu. Ia berkata kalau sudah dalam perjalanan menuju kemari. Karena jarak kos Dwi dan studio hanya sekitar 10 menitan, dan takut nantinya dihantui rasa tidak enak karena sudah meninggalkan Dwi, akhirnya kuputuskan untuk menunggunya saja. Tapi, demi kesehatan mentalku, aku memilih gudang sebagai ruang tungguku. Selain memberiku rasa aman sebab berada di tempat tertutup, di sana ada kasur yang bisa kupakai untuk merilis ketegangan. Baru sebentar kurebahkan tubuh, terdengar Dwi memanggil namaku sambil menggedor pintu depan. Ren, bukain pintunya. Dia tidak bisa membukanya karena aku selot dari dalam. Semakin lama, teriakan dan ketukan Dwi semakin memburu. Memaksaku beranjak dengan segera. Tapi langkahku tiba-tiba terhenti ketika ponsel yang ada di tanganku berbunyi. Aku langsung mengeceknya sembari membuka pintu gudang. Ternyata itu adalah notifikasi pesan singkat dari Dwi yang berisi, Sorry Ren, gue agak telat. Ban gue bocor. kabar itu hanya bisa kurespon dengan menangis ketakutan. Karena dari luar, panggilan dan ketukan itu masih ada. Ren, bukain pintunya. Ren, bukain pintunya. Ren, bukain pintunya.